Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, hari ini kita bertemu kembali dalam rangka belajar ilmu pengetahuan sosial dengan membahas materi upaya meningkatkan ekonomi maritim. Istilah maritim tentunya sudah tidak asing lagi di telinga kita karena Indonesia merupakan negara yang mendapat julukan sebagai Maritime Power atau negara maritim. Mengapa Indonesia diberi julukan sebagai negara maritim? Karena Indonesia memiliki lautan yang sangat luas, yaitu sekitar 3,25 juta kilometer persegi. Karena Indonesia memiliki lautan yang sangat luas, oleh sebab itu Indonesia diharapkan bisa mensejahterakan masyarakatnya melalui pemanfaatan laut. Kemudian salah seorang pakar kelautan internasional yang bernama Profesor Hasyim Jalal yang berasal dari Indonesia menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan negara maritim adalah negara yang bisa memanfaatkan, negara yang bisa menjaga lautnya untuk kesejahteraan rakyatnya. Bagaimana caranya? Di antaranya dengan menerapkan sistem ekonomi maritim. Apa itu sistem ekonomi maritim? Simak lebih lanjut video ini. Ekonomi maritim adalah segala usaha dan aktivitas yang berkaitan dengan produksi, pemanfaatan, dan penyebarluasan sumber daya alam kelautan untuk hajat orang banyak. Beberapa upaya untuk meningkatkan ekonomi maritim di Indonesia. Yang pertama, membangun kekuatan pertahanan maritim. Membangun kekuatan pertahanan maritim maksudnya di sini adalah misalnya di Indonesia melakukan yang namanya patroli terhadap perairan. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk menghindari hal-hal atau pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di daerah perairan. Misalnya adanya penangkapan ikan secara ilegal atau masuknya kapal-kapal asing dari negara lain tanpa izin ke wilayah perairan yang ada di Indonesia. Jadi mengadakan patroli di perairan juga merupakan sesuatu yang penting dan bisa mengembangkan ekonomi maritim. Kemudian yang kedua, mengaktifkan penangkapan ikan. Maksudnya pemerintah memberikan motivasi kepada para nelayan untuk selalu melakukan penangkapan ikan secara legal dengan menggunakan alat penangkapan yang tidak bisa merusak lingkungan. Kemudian yang ketiga, mengelola nelayan. Mengelola nelayan di sini adalah pemerintah memberikan bantuan kepada para nelayan dan juga memberikan penyuluhan dan pemahaman kepada para nelayan agar para nelayan bisa memanfaatkan sumber daya alam yang ada di laut dengan baik dan juga bisa memenuhi kebutuhan hidup orang banyak. Yang selanjutnya adalah membangun pelabuhan perikanan. Membangun pelabuhan perikanan sudah jelas tujuannya adalah untuk memudahkan para nelayan dalam melakukan transaksi. Kemudian yang selanjutnya meningkatkan industri perkapalan. Mengapa meningkatkan industri perkapalan? Disebut juga sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan ekonomi maritim. Karena perkapalan tidak hanya berfungsi untuk mendistribusikan barang, tetapi juga bisa dijadikan sebagai alat transportasi dari satu wilayah ke wilayah yang lain. Kemudian yang selanjutnya, mengelola sumber daya alam kelautan seperti minyak bumi, gas alam, dan mineral. Karena di laut tidak hanya ada sumber daya alam berupa ikan saja, melainkan ada banyak barang tambang yang bisa dihasilkan untuk kesejahteraan masyarakat. Dan yang terakhir adalah pengembangan wisata bahari. Jadi negara yang disebut sebagai negara maritim adalah negara yang bisa mengelola lautnya dan memanfaatkan lautnya dengan baik untuk kesejahteraan masyarakatnya. Caranya dengan menerapkan beberapa upaya-upaya yang telah disebutkan tadi. Demikian penjelasan materi IPS pada hari ini. Untuk tugas silakan disimak pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.